Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pastor. Kita bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kita pada episode kali ini. Dan sebelum kita mulai, kita satu hati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan buat kami hari ini. Dan kami mau melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Maka tolong kami Tuhan, berikan rema-Mu, hikmat-Mu, sehingga ayat-ayat yang kami baca di kitab yang baru ini kami semakin mengenal Tuhan dengan sungguh. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu biji mata Tuhan, kita akan terlebih dahulu menyembah Tuhan sebelum kita masuk dalam tadarusan kitab yang baru di dalam episode ini. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Mari sama-sama kembali saudara. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku,
anugerahmu, anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangku, sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu, anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih setiamu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagimu. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya. Mari sembah dia Tuhan. Sembah Tuhan. Haleluya. Kami memujimu, kami mau menyembahmu. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Anugerahmu Tuhan atas kami bersyukur buat segala kemurahan-Mu. Haleluya. Terpujilah namamu. Tiada yang seperti-Mu, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, penasehat ajaib kami. Haleluya. Biar semua lutut bertelut, semua lidah menyembah-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, satu-satunya Tuhan di hidup kami. Sebab tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Anugerahmu, anugerahmu. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Anugerahmu, semua karena anugerahmu. Katakan bukan karena kekuatanku, kekuatanku. Haleluya. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu, 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 semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Amin Tuhan.
anugerahmu. Anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Amin ya Tuhan, benar itu Tuhan. Haleluya. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya. Semoga diberkati Tuhan. Tuhan adalah sumber kekuatan bagi kita semua. Terpujilah Yesus. Haleluya. Ya, kita akan masuk dalam kitab yang baru Bapak Ibu, dan kitab yang baru adalah kitab Kidung Agung. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah membaca Kidung Agung, atau Bapak Ibu seperti banyak orang lainnya yang merasa canggung atau bagaimana ketika membaca Kidung Agung ya. Coba kita membaca Kidung Agung, kita sudah minta Roh Kudus agar menerangi kita, dan kita berdoa agar setelah kita baca kita mendapatkan sesuatu. Kidung Agung pertama, Kidung Agung dari Salomo. Perikopnya diberi judul Mempelai Perempuan dan Putri-putri Yerusalem. Ayat kedua. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Sang Raja telah membawa aku ke dalam maligai-maligainya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Layaklah mereka cinta kepadamu. Memang hitam aku, tetapi cantik, hai putri-putri Yerusalem. Seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku. Aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur. Kebun anggurku sendiri tak kujaga. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di mana Kakanda mengembalakan domba, di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari. Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu? Jika engkau tak tahu, hai jelita, di antara wanita, ikutilah jejak-jejak domba. Gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Perikop yang baru, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan puji-memuji. Dengan kuda betina daripada kereta-kereta Firaun, kuumpamakan engkau manisku. Moleklah pipimu di tengah perhiasan-perhiasan, dan lehermu di tengah kalung-kalung. Kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas dengan manik-manik perak. Sementara sang raja duduk pada mejanya, semerbak bau narwastuku. Begitu kekasihku bagaikan sebungkus mur, tersisip di antara buah dadaku. Bagiku kekasihku setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur En-Gedi. Lihatlah, cantik engkau, manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu. Lihatlah, tampan engkau kekasihku, sungguh menarik, sungguh sejuk petiduran kita. Dari kayu aras balok-balok rumah kita, dari kayu eru papan dinding kita. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Apa yang Bapak Ibu dapatkan? Ya, memang Kidung Agung ini merupakan kitab yang sebenarnya ketika dalam proses kanon Perjanjian Lama cukup dipertanyakan kenapa kitab ini masuk dalam Alkitabnya orang Yahudi. Ya. Ini kan seperti sebuah sastra. Ya. Tapi mungkin karena diyakini ini yang menulis adalah Salomo begitu. Seorang raja yang memang sangat dihormati dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Israel. Dia adalah raja Israel terhebat.
Raja Israel yang membuat Israel itu mencapai masa kedikjayaannya. Sebab sebelum dia, raja pertama Saul, raja kedua Daud, itu berlumuran darah, perang terus. Dan setelah Salomo, kerajaan Israel menjadi terpecah dua. Mungkin karena itu ya, kitab ini masuk dalam kanon Perjanjian Lama, dan sehingga akhirnya kita memilikinya di Perjanjian Lama kita, karena Alkitab Kristen itu hanya yang Perjanjian Lamanya itu tinggal copy paste aja dari kitab suci orang Yahudi, kitab suci orang Ibrani. Nah, apa yang kita baca di sini ya memang sesuatu yang ya seringkali kita, kalau orang awam, kok bahasanya begini ya, kok kitab suci kok seperti ini. Tapi kita belum lihat ya di pasal pertama ini. Seringkali orang berapologet bahwa Kidung Agung ini adalah gambaran cinta seorang laki-laki kepada perempuan, tapi sekaligus juga merupakan alegoris ya dari mestinya cinta Tuhan kepada kita dan juga cinta kita kepada Tuhan. Ada yang mengatakan bahwa Salomo menulis ini sebagai gambaran cinta Tuhan kepada umatnya. Tapi dia melukiskan sebagai gambaran cinta dia kepada kekasihnya. Atau pula sebaliknya. Tapi yang saya baca di sini memang merupakan ekspresi cinta lawan jenis yang berapi-api, yang menggebu-gebu. Kalimat kiranya ia mencium aku dengan kecupan di ayat 1. Karena cintamu lebih nikmat daripada anggur, itu kan gambaran bagaimana Salomo ingin mengungkapkan bahwa cinta terhadap lawan jenis itu lebih indah daripada minum anggur yang tentu bisa memabukkan. Juga bagaimana gambaran seorang perempuan itu dikatakan tadi memakai minyak wangi sebagai untuk menarik perhatian dari laki-laki yang diidamkannya. Ya intinya kalau kita membayangkan ini adalah hubungan yang seharusnya terjadi di antara kita dengan Tuhan, bahwa kita juga harus menjadi orang yang menarik, semenarik mungkin bagi Tuhan. Kita harus tampil dengan attraction, dengan sesuatu yang luar biasa, supaya Tuhan tertarik kepada kita. Sebab gambaran yang umum kan, siapapun dirimu, Tuhan mengasihimu. Sebagaimana apapun dirimu, Tuhan tetap mencintaimu. Seolah-olah Tuhan itu akan mencintai kita meskipun kita tidak ada andil apa-apa dalam membangkitkan cintanya terhadap kita. Nah, dalam Kidung Agung ini sepertinya Tuhan ingin berkata lewat Salomo bahwa ketika kita saling mencintai, ketika kita mencintai Tuhan, kita juga harus menampilkan diri yang cantik, yang wangi, yang elok, supaya Tuhan yang sedang kita mau cumbu juga menyenangkan atau disenangkan karena kita. Ya. Nah, ini yang hal-hal seperti ini ya tergantung perspektif kita melihatnya. Kalau saya sih tidak melihat ada versi yang berbau plus-plus atau porno atau cabul atau apa dalam konteks Kidung Agung. Saya justru membayangkan bagaimana intimate itu harus terjadi sebenarnya di antara kita dengan Tuhan. Dalam kalimat yang tadi kita baca ya, coba kita membuka lagi dalam ayat 5 ya. Memang hitam aku, tapi cantik. Hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Jangan kamu perhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku. Ya. Jadi
Yang saya dapatkan ya, kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang minder, orang Kristen yang tak percaya diri. Dirimu berharga bagi Allah. Saya selalu membagikan kesaksian saya ini ketika saya mulai mensyukuri tentang diri saya mulai mengapresiasi tentang diri saya, ketika saya mulai bangga terhadap diri saya, ketika saya mulai mencintai diri saya, maka sesuatu yang baik itu keluar dari diri ini. Tapi kalau kita merasa diri kita kurang, diri kita ini apalah, minderlah terhadap keadaan diri, keadaan keluarga, maka hal-hal yang positif nggak bisa keluar dari diri kita, tersembunyi. Ya. Jadi yakinlah pada diri, ya, bahwa dalam bahasa Kidung Agung tadi, meskipun kita hitam, tapi kalau kita merasa kita ini tetap cantik, tetap aja ada orang yang tertarik kepada kita, dan kita akan tetap menjadi magnet, kita akan tetap menjadi bunga yang madunya bisa menarik kumbang-kumbang. Seperti peribahasa-peribahasa orang-orang bijak itu, saudara. Ya. Jadi, ini yang saya dapatkan dari Kidung Agung pasal pertama, dan juga kalau kita ingat perikop yang kedua tadi, di mana lelaki mempelai laki-laki dan mempelai perempuan sama-sama saling memuji, ya, saling tukar pujian, ya, dalam bahasa Indonesianya saling berbagi pantun yang baik gitu ya. Ini mestinya menjadi gambaran juga bagaimana kita dengan Tuhan itu juga harus seperti itu. Tuhan tentu tidak bisa kita bayangkan memberikan pujian verbal kepada kita. Tapi ekspresi cintanya yang kita rasakan lewat berkat hidup, nafas hidup, panca indera yang sempurna, berkat yang kita dapatkan sehingga kita bisa menikmati A, B, C, D, itu juga harus kita balas dengan puji-pujian kita kepada Tuhan. Memuji Tuhan itu nggak harus ketika kita harus bersuara bagus dan memuji dalam bentuk langgam lagu. Berkata, Yesus kau luar biasa. Yesus terima kasih. Kau kasih jiwaku. Yesus kaulah Tuhanku, Juru Selamatku. Kepada Bapa juga kita berkata, Bapa kau luar biasa. Kau maha, tapi ku mencintaimu lebih dari segalanya. Terima kasih atas kasih-Mu padaku, sehingga aku ada sampai detik ini, semua karena-Mu. Pujian kita kepada Roh Kudus, yang dijanjikan Bapa menyertai kita sampai akhir zaman. Makasih Roh Kudus buat segalanya. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, ku lewati semua karena penyertaan. Ketika ku bebal pun, kau masih terus menyertaiku. Terima kasih buat kasih setiamu yang setia, yang tak pernah berubah atas hidupku. Belajarlah terus memuji Tuhan. Nggak ada salahnya kita memuji Tuhan. Justru yang terbaik dari Tuhan akan kita dapatkan ketika kita terus memuji Tuhan. Seperti layaknya seorang kekasih yang memuji kekasihnya yang cantik, kekasihnya yang seksi, kekasihnya yang luar biasa, membuat dia bisa menikmati hidup. Sudahkah saudara setiap hari memuji, menyembah Tuhan seperti itu? Ya, kalau kau punya kelebihan bisa bermain gitar, musik, keyboard, apapun itu, lebih bagus memang kalau kita memuji Tuhan sambil kita bersenandung. Lebih kelihatan dari hatinya. Tapi kalau kayak saya nggak bisa main musik sama sekali, apakah kita tidak boleh memuji Tuhan? Maka kalau saya ya memperkatakan meskipun mungkin tampaknya flat gitu. Berkata, makasih Tuhan, kau baik banget, kau luar biasa banget. Ketika saya nyetir, ngantar anak sekolah, setelah nurunin anak sekolah, terus sampai pulang, itu ada kurang lebih 10-15 menit di jalan. Saya nggak pernah dengerin radio. Saya cuma aja sambil memuji. Kalau tiba-tiba ada macet sedikit karena dari sekolah anak saya menuju rumah saya harus melewati sekolah yang namanya Candle Tree di wilayah Rawakutuk, saya terus memuji Tuhan. Ya coba berkata-kata aja, kau baik Tuhan, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu luar biasa atasku. Aku percaya aku dalam perlindungan tangan-Mu yang kudus itu. Kata-kata yang seperti itu bagi saya sama indahnya kalau keluar dari hati dengan orang-orang yang
memuji Tuhan dengan gitarnya, dengan keyboardnya, dengan puji-pujian yang dia bisa sampaikan lewat alat-alat musik yang bisa dimainkannya. Kidung Agung mengajarkan kita untuk belajar menjadi orang-orang yang memposisikan hubungan kita dengan Tuhan bukan layaknya semata hanya seorang sahabat, seorang anak ke ayah, seorang hamba ke tuan, tapi juga seperti kepada seorang kekasih. Bapa sudah merencanakan penebusan kita. Yesus sudah melakukan penebusan itu dengan luar biasanya. Roh Kudus sudah membantu kita sampai detik ini terus bisa hidup dalam iman yang teguh kepada Bapa. Maka ada baiknya hari-hari ini kita juga mulai memuji mereka. Ya. Memuji Bapa, memuji Tuhan Yesus, memuji penyertaan Roh Kudus itu senantiasa lewat bibir, mulut, lidah kita, dari hati dan dari pikiran kita. Ketika kita lakukan ini, maka hidup kita akan damai sejahtera. Karena siapa sih yang tidak suka dipuji? Siapa yang tidak suka dengan pujian? Bapa adalah pribadi. Allah itu pribadi. Dia suka sekali dipuji. Dia suka sekali disembah. Maka mulailah bangun hubunganmu bukan saja semata kepada Tuhan yang akan kita sembah, Tuhan yang akan kita sembah, tapi juga coba ada waktunya kita memposisikan diri kita dengan Tuhan sebagai layaknya sepasang kekasih yang saling mencumbu rayu, yang saling memuji, saling mengagumi, saling bersyukur dipertemukan satu dengan lainnya. Ketika itu kita kerjakan, saya sangat yakin hubungan kita as a personal, secara personal dengan Bapa itu akan semakin mesra, semakin harmonis. Hubungan kita dengan Tuhan Yesus semakin mesra, semakin harmonis. Begitu juga hubungan kita dengan Roh Penolong dalam diri ini akan semakin sempurna dan harmonis. Ketika semuanya semakin indah bersama dengan Tuhan, maka hidup kita juga pasti akan semakin indah. Karena penyertaannya pasti amin, dan kemanapun kita melangkah, tidak mungkin tidak langit dibukakannya untuk kita, dan dicurahkannya berkat limpah seperti dirus air hujan kepada masing-masing kita. Semoga saudara melakukannya, saya akan lebih lagi melakukannya dan berharap sungguh saudara juga demikian. Sampai jumpa di tadarusan berikutnya, dan saya berharap saudara dapat pesan yang kuat pada hari ini untuk mulai menjadi kekasihnya Tuhan yang sungguh. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat hari ini kami mendapatkan rema dari Kidung Agung pasal yang pertama, di mana kami diingatkan untuk terus menjadi kekasih Tuhan yang luar biasa, memuji, menyembah Tuhan, dan bersyukur memiliki kekasih seperti Tuhan. Maka Tuhan, Roh Kudus mampukan kami bukan cuma cakap jadi pendengar, tapi cakap jadi pelaku firman juga. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di tadarusan berikutnya. God bless you.